Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Asfiatunisa Mulyani dengan NIM F1D018068. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proyek perangkat lunak atau biasa disebut PPL. Di sini saya akan membahas mengenai software testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Asfiatunisa Mulyani dengan NIM F1D018068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri proyek perangkat lunak. Yang akan saya presentasikan yaitu software testing. Definisi software testing. Software testing adalah metode untuk memeriksa apakah produk perangkat lunak yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan yang diharapkan dan untuk memastikan bahwa produk perangkat lunak cacat bebas. Ini melibatkan pelaksanaan komponen perangkat lunak atau sistem menggunakan alat manual atau otomatis untuk mengevaluasi satu atau lebih properti yang diminati. Kemudian yang untuk software testing itu menurut Hetzel 88 yaitu software testing adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut-atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian untuk testing itu sendiri adalah proses pemeriksaan program dengan tujuan tertentu dalam menemukan kesalahan sebelum diserahkan ke pengguna. Selanjutnya yaitu program testing. Program dalam pengujian perangkat lunak adalah metode menjalankan program perangkat lunak yang sebenarnya dengan tujuan menguji perilaku program dan menemukan kesalahan. Program perangkat lunak dijalankan dengan data kasus uji untuk menganalisis perilaku program atau respons terhadap data uji. Pengujian program yang baik adalah program yang memiliki peluang tinggi untuk menemukan bug. Kemudian software pengujian membantu untuk menyelesaikan aplikasi perangkat lunak atau produk terhadap bisnis dan kebutuhan pengguna. Hal ini sangat penting untuk memiliki cakupan tes yang baik untuk menguji aplikasi perangkat lunak sepenuhnya dan membuatnya yakin bahwa itu bekerja dengan baik dan sesuai dengan spesifikasinya. Sementara, menentukan cakupan tes harus dirancang dengan baik
dengan kemungkinan maksimum menemukan kesalahan atau bug. Uji kasus harus sangat efektif. Tujuan harus dapat diukur dengan jumlah cacat yang dilaporkan per kasus uji. Kemudian, pentingnya pengujian perangkat lunak dan implikasinya yang mengacu pada kualitas perangkat lunak tidak dapat terlalu ditekan, karena melibatkan sederetan aktivitas produksi di mana peluang terjadinya kesalahan manusia sangat besar. Karena ketidakmampuan manusia untuk melakukan dan berkomunikasi dengan sempurna. Kemudian untuk pengujian itu proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan dan mengungkapkan semua kesalahan yang belum pernah ditemukan atau diduga sebelumnya. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sasaran itu berlawanan dengan pandangan yang biasa dipegang yang menyatakan bahwa pengujian itu berhasil adalah pengujian yang tidak ada kesalahan yang ditemukan. Data yang dikumpulkan pada saat pengujian dilakukan untuk memberikan indikasi yang baik mengenai reliabilitas perangkat lunak. Dan beberapa menunjukkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh pengujian, yaitu pengujian tidak dapat memperlihatkan tidak adanya cacat. Pengujian hanya dapat memperlihatkan bahwa ada kesalahan pada perangkat lunak. Next. Selanjutnya itu tujuan lakukannya software testing, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan sebagai kesalahan sebanyak mungkin dalam perangkat lunak yang diuji. Yang kedua, untuk membawa perangkat lunak diuji setelah memperbaiki kesalahan yang diidentifikasi dan melakukan pengujian ulang pada tingkat kualitas yang memadai. Yang ketiga, untuk melakukan tes yang diperlukan secara efisien dan efektif dalam keterbatasan anggaran dan penjadwalan. Jadi, kenapa kita harus melakukan software testing itu? Karena jika ada bug atau kesalahan dalam perangkat lunak, dapat diidentifikasi lebih awal dan dapat diselesaikan sebelum pengiriman produk perangkat lunak. Produk perangkat lunak yang diuji dengan benar memastikan keandalan, keamanan, dan kinerja tinggi yang selanjutnya menghasilkan penghematan waktu, efektivitas biaya, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu pada pengujian yaitu terdapat 2 pengujian, yaitu ada white box dan black box. White box di sini yaitu white box testing yang secara umum sebagai pengujian kotak putih, struktural atau pengujian kotak kaca yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai akses kepada shortcode. Kasus uji dipilih untuk menguji bagian-bagian dari kode tersebut untuk menemukan masalah-masalah yang ada seperti pada cabang-cabang, perulangan, dan batasan-batasan. White box testing yaitu salah satu cara untuk menguji yaitu dengan melihat modul untuk memeriksa dan menganalisis kode program ada salah atau tidaknya. Jika modulnya telah diproduksi dalam output yang tidak memenuhi persyaratan,
kode akan dikompilasi ulang dan diperiksa lagi sampai mencapai apa yang diharapkan. Singkatnya, white box testing ini menguji dengan cara melihat pure code dari suatu aplikasi atau software yang diuji tanpa mempedulikan tampilan atau UI dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari white box. Tujuan dari white box yaitu yang pertama, memberikan jaminan bahwa semua jalur independen suatu modul digunakan minimal 1 kali. Yang kedua, mengeksekusi semua perulangan pada batasan nilai dan operasional pada setiap kondisi. Yang ketiga, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitas jalur keputusan. Yang keempat, menggunakan semua keputusan logis untuk semua kondisi benar atau salahnya. Next. Ya, di sini ada persyaratan dalam menjalankan strategi white box testing. Yang pertama, kita harus mendefinisikan semua alur logikanya agar berjalan dengan lancar. Kemudian, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Yang ketiga, mengevaluasi semua hasil pengujian. Di mengevaluasi ini kita dapat mencari kesalahan-kesalahannya sebelum diuji. Yang terakhir yaitu melakukan pengujian secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari white box testing. Yang pertama yaitu kebenaran program dalam mendefinisikan algoritma dapat diketahui secara langsung dengan pengolahan PET. Yang kedua, menentukan kualitas pekerjaan coding dan pengaruhnya untuk standar coding. Yang ketiga yaitu mampu mendeteksi kesalahan. Nah, di sini kesalahannya itu ada 3. Yang pertama yaitu kesalahan logika. Pada kesalahan logika di sini yaitu menggunakan sintaks if dan sintaks perulangan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, metode white box testing ini pada kesalahan logika ini akan mencari dan mendeteksi segala kondisi yang dipercaya tidak sesuai dan mencari kapan suatu proses perulangan akan diakhiri. Kemudian untuk kesalahan kedua yaitu ketidaksesuaian asumsi. Ketidaksesuaian asumsi di sini yaitu menampilkan dan memonitori beberapa asumsi yang diyakini tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang akan diwujudkan. Kemudian selanjutnya akan dianalisa kembali dan kemudian diperbaiki. Kesalahan terakhir yaitu di sini ada kesalahan pengetikan. Pada kesalahan pengetikan yaitu dengan mendeteksi dan mencari bahasa-bahasa pemrograman yang dianggap bersifat case sensitif. Selanjutnya yaitu ada kerugian white box testing. Kerugian white box testing yang pertama, jumlah biaya untuk white box testing lebih besar daripada biaya yang dibutuhkan untuk black box untuk ukuran software yang sama. Kemudian kerugian yang kedua, belum mampu melakukan tes ketersediaan, kehandalan,
daya tahan beban, dan testing-testing lain yang berhubungan dengan kebutuhan faktor-faktor untuk operasi, revisi, dan transisi. Kerugian yang ketiga, untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros, karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Di sini ada jenis-jenis white box testing. White box testing dibagi menjadi 3. Yang pertama ada basis PET. Basis PET itu sendiri merupakan metode yang memungkinkan perancang test case untuk membuat pengukuran kompleksitas logikal dari rancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk menguji himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Jenis white box yang kedua yaitu ada flow graph. Flow graph merupakan notasi sederhana untuk merepresentasi control flow. Jenis white box yang ketiga yaitu cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity di sini digunakan untuk jumlah jalur yang perlu dicari. Kemudian untuk cyclomatic complexity itu sendiri adalah matrix software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logikal program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatic complexity itu menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi sekurangnya 1 kali. Berikut adalah gambaran bagaimana proses pada white box. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu black box. Black box testing yaitu di sini adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Kemudian pengujiannya itu terfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Pengujiannya kemudian cenderung menganggap tester sebagai pengguna atau user. Kemudian sebagai pelengkap untuk menguji hal-hal yang tidak dicakup oleh white box testing. Jadi, black box testing bertujuan untuk menunjukkan tentang cara beroperasinya. Apakah pemasukan data keluaran telah berjalan sebagaimana yang diharapkan? Dan apakah informasi yang disimpan secara eksternal selalu dijaga kemutahirannya? Pada black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi, seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji shortcode program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain.
Ya, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri black box testing. Ciri-ciri yang pertama yaitu black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. Kemudian yaitu ada ciri-ciri yang kedua. Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing yang tadi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites, dan juga disebut sebagai behavioral testing, specification based testing, input atau output testing, atau functional testing. Selanjutnya yaitu ada macam-macam black box testing. Yang pertama yaitu ada equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Yang kedua yaitu ada boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus kepada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Yang ketiga ada fuzzing, yaitu merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan atau kesalahan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi-otomatis. Yang keempat itu ada cause effect graph. Ini adalah teknik testing yang dimana menggunakan grafik sebagai pacuannya. Di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi di antara efek dan penyebab dari error tersebut. Yang kelima yaitu ada orthogonal array testing. Teknik ini dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala besar. Kemudian yang keenam yaitu ada all-pair testing. All-pair testing di sini, dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Kemudian pada all-pair testing ini tujuannya yaitu memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu ada state transition. State transition di sini yaitu teknik ini digunakan untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu
yaitu ada keunggulan black box testing. Yang pertama yaitu sebagai tester yang memiliki pengetahuan tentang sumber code akan menjadi sangat mudah untuk mengetahui jenis data dari testing tersebut. Terus yang kedua yaitu dapat secara langsung memperbaiki code dari aplikasi tersebut. Terus yang ketiga yaitu tester ini berfungsi sebagai penguji ataupun pengoptimasi code. Yang keempat, dapat membantu dalam pengujian aplikasi secara efektif. Yang terakhir, karena pengetahuan tester mengenai code, jangkauan maksimum dicapai selama pengujian berdasarkan skenario. Selanjutnya yaitu ada di sini ada kerugian black box testing. Yang pertama yaitu terbatasnya area cakupan pengujian. Karena yang diuji adalah hanya sebatas skenario yang telah ditentukan. Kemudian kerugian yang kedua yaitu pengujian bisa menjadi tidak efisien apabila penguji tidak memahami alur kerja software. Kerugian yang ketiga yaitu skenario pengujian sulit untuk dirancang. Ini untuk penggambaran bagaimana black box testing bekerja, yaitu ada inputan, kemudian ada outputnya. Sama seperti gambar pada white box-nya. Selanjutnya next. Di sini ada perbedaan white box dan black box. Pada white box testing, pengujian mengetahui tentang QA yaitu quality assurance. Di sini penguji melakukan pengujian pada software yang menyangkut security dan performance program tersebut. Di sini yaitu ada meliputi test code, desain implementasi, security, data flow, serta software failure. Kemudian, pengujian ini dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Kemudian, pengecekan dilakukan terhadap detail perancangan. Kemudian perbedaan yang terjadi pada black box testing yaitu pengujiannya dilakukan oleh penguji independen. Pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat serta hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah-celah bug atau kesalahan vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah dilakukan white box testing. Black box testing dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji itu sendiri. Selanjutnya yaitu di sini dari perbedaan ada juga persamaan untuk white box dan black box. Persamaan antara white box testing dan black box testing yaitu dapat sama-sama menemukan cacat
dan dapat mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Kemudian, selain itu, metode uji coba black box memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Uji coba black box bukan merupakan alternatif dari uji coba white box, tetapi merupakan pendekatan yang melengkapi untuk menemukan kesalahan lainnya, selain menggunakan metode white box. Selain itu, keduanya melakukan pendeteksian terhadap software yang tidak sesuai dengan menggunakan beberapa metode yang sama. Sekian presentasi dari saya mengenai software testing. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.